Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, kembali kita di pagi hari ini mempelajari ilmu tafsir. Ini pertemuan ke-21. Kita membaca kitab Tafsiru Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih di surah Al-Baqarah. Di hari ini insyaallah kita akan membaca ayat 29 dan 30 kalau sempat, kalau enggak 29 saja. Iya. Baik, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala fi qawlihi ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, ay khalaqa lakum birran bikum wa rahmatan jami'a ma 'ala al-ardi lintifa'i wal istimta'i wal i'tibari wa fi hadhihi al-ayati al-'azimatu وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، لأنها سيقت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث، فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية ومعرفة المقصود منها، وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيها لنا. وقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى ترد في القرآن على 3 معاني، فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، وتارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بأعلى، كما في قوله تعالى ثم استوى على العرش لتستووا على ظهوره، وتارة تكون بمعنى قصد، كما إذا عديت إلى كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن 7 سماوات، فخلقها وأحكمها وأتقنها، وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى، وكثيرا ما يكرن بين خلقه للخلق وإثبات علمه، كما في هذه الآية، كما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. Baik, sampai situ. Tadi beda ayat berarti ya, diciptakan anak. Kalau diciptakan anak Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kalau situ tsumma istawa 'alal 'arsy. Lafaz yang baik Ar-Rahman tsumma istawa. Jadi beda diciptakan. Ada Baik. keterangannya sih, ada keterangannya juga. Saya lupa baca. Manu 'alal 'arsy istawa. Kenapa? Ada keterangannya di bawah, dia kasih keterangan ayat. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala di ayat 29, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a."
Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan untuk kalian apa yang ada di bumi ini semuanya. Ini ayat ini sebagaimana beliau katakan sebentar merupakan dalil pokok yang menunjukkan bahwa semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kita. Semua yang ada di bumi ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita dan juga merupakan dalil pokok untuk kaidah fiqhiyah al-aslu fil asya'il ibahah. Asal dalam segala sesuatu itu adalah mubah. Dengan dalil ayat ini. Asal pada segala sesuatu itu adalah mubah. Inilah dalilnya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian seluruh apa yang ada di bumi ini. Artinya mubah untuk kalian. Mubah untuk kalian. Kata beliau rahmatullah yaitu khalaqalakum birran bikum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk kalian sebagai kebaikan kepada kalian, wa rahmatan, ya, dan sebagai rahmat untuk kalian. Jami'a ma 'alal ardi. Jami'a maf'ulun bi dari khalaqa. Dia menciptakan untuk kalian sebagai kebaikan bagi kalian dan rahmat untuk kalian. Jami'a ma 'alal ardi, seluruh apa yang ada di atas bumi ini. Lil intifa, untuk kalian manfaatkan, wal istimta, dan kalian gunakan, wal itibar, dan kalian pakai. Wa fi hadhil ayatil karimati, dalam ayat yang mulia ini dalilun ala annal asla fil asya'il ibahah wa taharatu. Dalam ayat yang mulia ini terdapat dalil bahwa asal dalam segala sesuatu itu mubah dan suci, itu asalnya. Tidak haram, tidak najis. Asal dalam segala sesuatu itu tidak haram dan tidak najis. Dalil ayat ini. Li'annaha siqat fi ma'radil imtinan. Karena ayat ini dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diucapkan dan dikatakan oleh Allah di ma'rad al-imtinan, di tempat, di sela-sela pemberitaan terkait dengan al-imtinan, pemberian anugerah, nikmat. Iya. Yakhruju bidzalikal khaba'ith. Yang mana dengan ayat ini keluar dengannya al-khaba'ith, perkara-perkara yang khabith. Fa inna tahrimaha aidan yu'khadhu min fahwil ayah. Sungguh pengharumannya diambil dari yang terkandung dalam ayat. Ya, artinya kalau Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk kita semua yang baik, berarti dipahami dari ayat ini semua yang tidak baik itu tidak diharamkan, tidak dibolehkan, itu diharamkan. Paham kan? Ini dipahami dari kandungannya, yaitu yang tersirat dalam ayat. Kalau yang tersurat kan Allah bolehkan untuk kita semua yang bermanfaat di bumi ini. Berarti dipahami darinya Allah tidak bolehkan kepada kita semua yang tidak bermanfaat. Semua yang khaba'ith. Pengharumannya juga diambil dari pemahaman ayat. Wa bayanul maksudi minha, dan penjelasan dari maksud darinya. Wa annahu khalaqaha li naf'ina, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakannya untuk manfaat kita. Fama fiha doror bahwa kharij min dalik. Maka apa yang ada padanya doror, maka keluar dari hal itu. Min tamami ni'matihi, dan termasuk dari kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, mana'ana minal khaba'ith. Dia Allah melarang kita dari perkara-perkara yang menjijikkan, perkara-perkara yang najis, tanzihan lana, sebagai pensucian untuk kita. Kemudian wa qauluhu, kemudian firman Allah, tsummastawa ilas sama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala istawa. Perhatikan makna istawa di sini akan dijelaskan sebentar dalam tafsir beliau. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristawa, berkehendak. Di sini bukan beristawa beristiwa, yang makna yang kita pahami lagi di tempat lain.
Karena istawa itu ada 3 maknanya. Sebentar akan dijelaskan. Penting sekali ini dalam tafsir di sini. Untuk menerjemahkan kata istawa. Tsumma stawa ilas sama. Di sini maknanya qasoda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak ilas sama untuk menciptakan langit. Iya, bukan kemudian Allah pergi ke langit. Tadinya di bumi kemudian ke langit. Salah. Perhatikan makna istawa. 3 maknanya dalam Al-Quran. Akan disebut oleh Syekh sebentar. Di sini tsumma stawa maknanya qasoda. Kemudian Allah berkehendak ilas sama untuk menciptakan langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Maka Allah menyempurnakan penciptaannya menjadi 7 langit. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Iya. Kata beliau rahimahullah. Ini penting sekali ini. Di sini bisa antum jadikan mudah didapat tentang makna istawa. Misalnya ada dibahas di akidah, mau cari makna istawa, di sini bisa kembali dengan cepat. Tafsir surah Al-Baqarah ayat 29. Penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di terkait dengan makna istawa. Istawa taridu fil Quran ala thalathati ma'anin. Istawa datang dalam Al-Quran di atas 3 makna. Jadi 3 makna ini harus antum perhatikan selalu. Di sini maknanya apa begitu? Fataratan la tu'adda bil harf. Kadang datang istawa itu tidak dimuta'addikan dengan huruf. Artinya setelahnya tidak ada huruf jar. Apa maknanya? Kalau tidak ada huruf jarnya. Kata beliau, fayakunu ma'naha, maka jadilah maknanya al-kamal wat tamam. Bermakna al-kamal, sempurna, wat tamam, sama. Mencapai kesempurnaan. Anda bisa paham ini? Jadi kalau ada istawa, setelahnya tidak ada huruf jar, maka maknanya al-kamal wat tamam. Kama fi qawlihi an Musa, sebagaimana dalam firman Allah tentang Nabi Musa, walamma balagha asyuddahu, tatkala Nabi Musa mencapai usia matangnya, wastawa, makna istawa di sini bukan beristiwa, maksudnya adalah al-kamal wa tamam, dan sudah sempurna. Paham kan? Dan sudah sempurna. Ini kan maknanya yang pertama. Bermakna al-kamal. Bukan bermakna istiwa. Jadi sampai ada mengatakan dan Musa beristiwa, berkuasa di Mesir. Tidak. Paham kan? Sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian orang bahwa makna istawa adalah istaula. Berkuasa. Iya. Nah di sini bermakna al-kamal wa tamam. Wataratan takunu bimana ala wartafa. Ini. Kadang dia bermakna ala, tinggi. Wartafa. Iya, dan di atas. Wadhalika idha uddiyat bi ala. Perhatikan. Demikian itu kalau dia dimuta'addikan dengan ala. Yaitu istawa ala. Ada alanya setelahnya. Maka maknanya ini ala, tinggi. Iya. Bukan bermakna qasoda, bukan bermakna istaula. Perhatikan baik-baik. Bermakna ala, wartafa'a. Kaqauli ta'ala ar-Rahman alal arsyistawa. Perhatikan, ar-Rahman alal arsyistawa. Walaupun ayat ini tidak nampak ya, makanya dicetakkan antum diganti. Summastawa alal arsy. Itu yang nampak. Antum paham? Kan kita mau kan, yang dimaukan apa? Kan istawa ala begitu yang dimaukan. Maka seharusnya yang dibawakan adalah yang ala setelah istawa. Antum paham ini? Maka yang dicetakkan antum itu lebih pas dengan apa yang beliau jelaskan. Iya. Tsumma stawa alal arsh. Lihat.
Kemudian Allah istawa alal arsh. Apa makna istawa? Ala. Kemudian Allah tinggi di atas arsh. Bukan Allah bermaksud ke arsh. Bukan tadinya tidak di arsh, kemudian Allah ke arsh. Enggak. Di sini bukan bermakna bermaksud. Dan bukan bermakna juga apa? Istaula, berkuasa. Bukan. Tapi kalau istawa dimuta'adikan dengan ala, dia bermakna irtafa. Jadi terjemahannya apa? Kemudian Allah tinggi di atas arsh. Jelas ini. Bukan Allah beristiwa. Ingat ya, makna istawa ini. Makna istawa adalah apa? Irtafa. Berarti langsung antum tidak terjemahkan. Kemudian Allah bersemayam. Bukan. Terjemahannya apa ini? Kemudian Allah tinggi di atas arsh. Paham maknanya? Ini makna kedua. Kapan kita artikan ini? Kalau ada Allah setelah istawa. Makna kedua. Sama dengan firman Allah. Litastawu ala duhurihi. Apa artinya? Litastawu. Agar supaya kalian istiwa di atas duhurnya, di atas punggungnya. Apa maknanya di sini? Irtafa. Supaya kalian tinggi. Naik di atas duhurnya. Nah, kemudian wataru tantakunu bimakna kosoda. Kadang dia bermakna kosoda. Ini dia. Kapan ini? Bermakna menghendaki. Tahu kosoda? Maksud, tujuan, menghendaki. Kapan? Kama ida udiyat bi'ila. Perhatian baik-baik. Sebagaimana kalau dimuta'adikan dengan ilah. Perhatian. Kama fi hadil ayat. Sebagaimana dalam ayat ini. Jadi perhatikan maknanya di ayat ini. Kemudian Allah berkehendak. Ilas sama. Untuk menciptakan langit. Fasawahunna sab'a samawat. Jelas maknanya? Hati-hati. Ini 3 makna. Dan ini ketelitian dalam tafsir. Masya Allah. Ya kalau nanti datang istawa. Inilah maknanya yang antum terjemahkan. Lihat. Apakah muta'addi dengan ala? Maka maknanya irtafa'a wa ala. Apakah muta'addi dengan ila? Maka maknanya kosoda. Apakah tidak muta'addi sama sekali dengan huruf? Maka maknanya apa? Al-kamal. Wa tamam. Jelas kan? Ini kata Allah rahmatullah. 3 maknanya. Yaitu lamma khalaqa ta'ala al-arda. Perhatikan maknanya. Jadi bagus sekali. Tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi, qasada ila khalqis samawat. Maka Allah berkehendak untuk menciptakan langit. Anda paham ini? Allah berkehendak untuk menciptakan apa? Langit. Bukan kemudian Allah naik ke langit. Setelah di bawah menciptakan apa? Bumi. Enggak. Allah maha tinggi. Iya. Fasawwahunna sab'a samawat. Maka Allah menyempurnakannya 7 langit. Fakhalaqaha wa ahkamaha wa atqanaha. Dan Allah menciptakannya dan mengihkamnya, mengokohkannya dan wa'atqanaha, menguatkannya, menyempurnakannya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Dia Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala sesuatu. Faya'lamu ma yaliju fil ard. Maka dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang masuk ke bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar dari bumi. Wa ma yanzilu minas sama, apa yang turun dari langit. Wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang naik ke langit. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Semua Allah tahu. Ya'lamu sir wa akhfa. Allah mengetahui yang tersembunyi. Allah mengetahui yang rahasia dan yang tersembunyi. Wa katsiran ma yaqrinu baina khalqihi wa itsbati ilmi. Dan sangat banyak Allah gandengkan antara penciptaannya dan ilmunya. Karena namanya dia maha mencipta, berarti dia mengetahui apa yang dia cipta.
Itu sangat banyak digandengkan. Sebagaimana dalam ayat ini. Wa kama fi qouli ta'ala, dan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui bahwasanya yang menciptakan itu adalah Al-Latif Al-Khabir. Li'anna khalqahu lil makhluqat. Karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk itu dalilin. Itu adalah dalil yang paling menunjukkan ala ilmihi wa hikmatihi wa qudratihi. Atas ilmu Allah, hikmah Allah, dan kemampuan Allah. Karena namanya mencipta pasti punya ilmu, pasti ada hikmahnya, pasti ada ketentuan terhadap apa yang dia cipta. Ini namanya dalalatu at-tadammun. Dalalatu apa? At-tadammun wal iltizam. Keharusannya begitu. Iya, keharusannya seperti itu. Setelahnya panjang ya. Ribut juga hujan nih. Tidak ribut sih. Alhamdulillah. Tambah lagi. Tambah lagi satu. Iya, ayat 30. Qalu Wait, qala, baca ayat. qalu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر. Kalau ana ibtidai. Lanjut. أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك وأن الله مستخلفه في الأرض فقالت الملائكة عليهم السلام أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء. وهذا تخصيص بعد التعميم لبيان شدة مفسدة القتل. وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك. فنزه الباري عن ذلك وعظموه وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة. فقالوا ونحن نسبح بحمدك أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ونقدس لك. يحتمل أن معناها ونقدسك فتكون اللام مفيدة لتخصيص والإخلاص ويحتمل أن يكون ونقدس لك ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا. belum kita tidak. ويحتمل أن يكون salah. ونقدس لك أنفسنا أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله تعالى للملائكة
إني أعلم من هذا إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون لأن كلامكم بحسب ما ظننتم وأنا عالم بالظواهر والسرائر وأعلم أن الخير الحاصل حاصل Kasih. Ulang. أن الخير الحاصل بخلق Salah. Tadi itu salah. أن الخير الحاصل بخلق هذا خليفة أضعاف Khalifati. هذا الخليفة أضعاف ما Ad'afun. أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك Dim. ما في ضمن ذلك من الشر فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يجتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولتظهر آياته لخلقه Yahsul. ويحصل من العبودية التي لم تكن Ubudiyati. من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه وليظهر ما كمن في نفس إبليس Kamu. ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه وتصف به فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك ثم Sudah. Alhamdulillah. Nah, persiapan ke situ, Dik. Baik. Sekarang di ayat ke-30. Qala Allah Ta'ala wa id qala rabbuka lil malaikah. Dan tatkala Rabbmu berkata kepada malaikat. Yaitu ini kitab kepada Nabi Muhammad SAW. Tatkala Rabbmu yaitu wahai Muhammad berkata kepada malaikat. Ini Allah menceritakan kepada nabinya. Ya, terkait dengan awal penciptaan Adam. Tatkala Rabbmu menciptakan berkata kepada malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Saya akan menciptakan di bumi itu khalifah, penghuni. Ini menunjukkan bahwa Adam kan dicipta di surga. Anda paham kan? Adam kan di surga. Tetap di surga. Adam memakan buah khuldi, buah pohon yang dilarang itu takdir Allah. Kenapa? Karena Allah sudah ciptakan memang dia dari awal untuk di mana? Di bumi. Itu semua takdir itu. Makanya ketika Nabi Musa mengatakan kepada Adam, kamu yang menyebabkan kami keluar dari surga. Adam bilang, apa kamu mencela saya terhadap sesuatu yang telah ditakdirkan? Itu sudah ditakdirkan. Saya akan makan dan saya akan keluar dari surga. Iya kan? Karena ini Allah kan ciptakan Adam bukan untuk di surga awalnya, tapi untuk di mana? Di bumi. Jadi pasti akan ditetapkan sesuatu dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala untuk menampakkan nanti siapa walinya dan siapa musuhnya. Iya, semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Lihat ini. Qalu, malaikat berkata, "Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha?" Apakah engkau menjadikan di bumi orang yang berbuat kerusakan padanya? Wa yasfiku dima, dan akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdi, sementara kami selalu nusabbih, memujimu, mengagungkanmu, mensucikanmu dengan memujimu. Wa nuqaddisu lak, dan mensucikanmu. Qal, maka Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kalian tidak. Saya paling tahu apa yang kalian tidak tahu. Atau saya mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Artinya
Iya, ini saya ciptakan. Tentunya saya tahu hikmahnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak tahu apa yang saya inginkan. Iya, ini menunjukkan bahwa malaikat tidak tahu perkara gaib kecuali apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau katakan rahimahullah, hada syuru'un fi ibtida'i khalqi Adam. Ini awal. Kalau dicetakan Nu'man tadi fi dzikri. Apa? Fi dzikri fadli Adam. Kalau di sini khalqi, kan di sini memang penciptaan. Iya. Ini adalah awal dalam menyebutkan penciptaan Adam alaihissalam, abil bashar, bapak dari seluruh manusia, wa faddihi. Nah, di situ baru. Dah? Karena kan di sini bukan keutamaan saja, penciptaannya dulu, baru sebentar nanti akan ada utamanya di ayat berikutnya, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ada paham ini? Di ayat setelahnya. Wa anna Allah ta'ala hina arada khalqah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika ingin menciptakannya, akhbarul malaikah bidzalik. Allah beritakan hal itu kepada malaikat. Tahu kan? Jadi malaikat tahu tadi itu setelah Allah apa? Beritakan. Wa anna Allah mustakhlifuhu bil ard. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia tinggal di bumi. Menjadi penghuni bumi. Faqalatil malaika alaihimussalam. Maka berkata malaikat alaihimussalam. Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha bil ma'asi. Maka engkau menciptakan pada bumi orang yang akan berbuat kerusakan padanya dengan maksiat. Wa yasfikud dima, dan akan menumpahkan darah. Wa hadza taksis ba'da ta'mim. Ini namanya pengkhususan setelah umum. Maksudnya gimana itu ayatnya? Gini maksudnya. Kan pertama, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha. Ini umum. Apakah kamu akan menciptakan di bumi orang yang melakukan kerusakan padanya? Yang menumpahkan darah itu kan termasuk kerusakan. Anda paham? Tapi disebutkan lagi istilahnya wa yasfikud dima. Berarti apa namanya ini? Ini taksis ba'da apa? Ta'mim. Tadi disebutkan secara umum. Yufsidu. Itu kan umum. Kemudian ditambah wa yasfikud dima. Padahal yasfikud dima termasuk apa? Al-ifsad fil ard. Paham ini? Ini namanya penyebutan khusus setelah umum. Kenapa? Pasti ada faedahnya. Li bayani syiddati mafsadatil qatli. Untuk menjelaskan besarnya kerusakan pembunuhan itu. Paham kan? Membunuh diri, membunuh orang lain, itu sangat besar kerusakannya. Iya, Allah sudah sebutkan, sudah isyaratkan hal itu. Bahwa membunuh itu perkara yang besar. Kenapa? Karena disebutkan secara khusus. Paham kan? Disebutkan secara khusus. Pasti ada keutamaannya kalau itu hal yang baik. Dan pasti kerusakannya besar kalau itu hal yang buruk. Seperti yang banyak dalam Al-Quran. Penyebutan khusus setelah umum. Wahada bihasabi dhannihim. Ini sesuai dengan sangkaan para malaikat. Mereka bilang seperti itu. Sesuai dengan sangkaannya. Wa annal khalifata al-maj'ul fil ardi. Bahwasannya penghuni yang dijadikan di bumi, sayahdutu minhu dhalik. Akan terjadi darinya hal itu. Itu akan berbuat kerusakan di atas muka bumi dan akan saling membunuh. Fanazzahul bari andalika wa abdamu. Maka mereka mensucikan Allah dan mengagungkannya. Artinya kan tadi mereka bilang apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdik. Kami selalu mensucikan dengan memujimu. Iya. Kenapa engkau menciptakan di bumi yang akan berbuat apa? Kerusakan. Wa akhbaru annahum qaimun bi ibadatillahi ala wajhin khalin minal mafsadah. Dan mereka mengabarkan kepada Allah
bahwasanya mereka akan tegak beribadah kepada Allah. Iya. Yang secara khali minal mafsadah. Kosong dari kerusakan. Kami murni akan beribadah kepadamu, tidak akan berbuat kerusakan. Iya. Ini yang dikatakan oleh malaikat. Karena malaikat itu tidak ada yang durhaka. Ya, berbeda kalau film-film ada malaikat yang durhaka. Iya kan? Itu pun lagi perempuan lagi. Iya, malaikat bukan perempuan. Itu perkataan orang-orang musyrikin. Iya. Ini kata malaikat. Faqalu mereka bilang, nahnu nusabbihu bihamdik. Kami mensucikan dengan memujimu. Ainu nazzihu katanzihan la'iqu bihamdik. Itu kami mensucikanmu dengan pensucian yang sesuai dengan pujian terhadapmu. Wa jalalik, dan kemuliaanmu. Wa nuqaddisu lak, dan akan mensucikan kamu sama juga. Yahtamilu anna ma'naha, dan ihtimal bahwasanya maknanya wa nuqaddisuk. Iya. Ayatnya tadi apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bisa maknanya wa nuqaddisuk, maksudnya tanpa mutaaddi dengan lak. Anu paham ini? Karena nuqaddisuk, qaddasa yuqaddisu bisa mutaaddi dengan tanpa ada huruf apa? Lam. Kami akan mensucikan. Fatakunul lam mufidah litaksis wal ikhlas. Masya Allah. Maka lam pada kata lak. Anda paham ini? Kan bisa langsung. Wa nuqaddisuk. Bisa begitu? Anda paham ini? Bisa begitu langsung. Tapi kenapa dipakaikan la? Wa nuqaddisu lak. Padahal bisa apa? Wa nuqaddisu. Lam di situ. Lam di situ lak. Kata beliau rahimallahu ta'ala. Untuk apa? Litaksis. Untuk pengkhususan. Yaitu kami hanya mensucikanmu. Anda paham ini? Wal ikhlas. Masya Allah. Dan kami hanya ikhlas. Dan kami ikhlas mensucikanmu. Paham maknanya? Ini makna lam di situ. Itu makna lam di situ. Wa yahtamil ayyakuna, dan bisa juga kemungkinan maknanya wa nuqaddisu lak anfusana. Kami mensucikanmu, yaitu diri-diri kami. Yaitu diri kami. Apa maknanya berarti kalau begini modelnya? Ainu tahhiruha bil akhlaqil jamilah. Kami mensucikan karenamu diri-diri kami. Begitu. Kami mensucikanmu. Kami mensucikan karena kamu diri-diri kami. Berarti kami mensucikan diri-diri kami. Lak. Laknya dikedepankan. Anda paham ini? Maknanya berarti kami mensucikan dengan akhlak yang indah. Kamahabbatillah. Seperti cinta kepada Allah. Wa khasyatihi, dan takut kepadanya. Wa ta'dimihi, dan membesarkannya, mengagungkannya. Wa nutahhiruha minal akhlaqir radilah. Dan kami akan mensucikannya dari akhlak-akhlak yang rendah. Qal, maka Allah berfirman kepada malaikat. Qala Allahu lil malaikah. Inni a'lam min hadal khalifah. Saya lebih tahu dari penciptaan ini. Dari khalifah ini. Mala ta'lamun, apa yang kalian tidak tahu. Lianna kalamakum bihasabi ma dhanantum. Karena ucapan kalian sesuai dengan sangkaan kalian. Iya. Wa ana alimun bid-dhawahir was-sarair. Sementara saya lebih tahu. Saya maha mengetahui perkara yang nampak dan yang rahasia.
wa a'lamu, dan saya lebih tahu, annal khairal hasila, bahwasanya kebaikan yang akan terjadi bil khalqi hadzal khalifah, dengan menciptakan khalifah ini, ad'af berlipat-lipat, adalah berlipat-lipat, ma fi dimni dzalika minasyarr, ya, kebaikannya lebih berlipat-lipat daripada apa yang ada dalam hal tersebut berupa keburukan. Memang ada keburukan, akan terjadi kerusakan di muka bumi, akan terjadi pembunuhan, tetapi kebaikan yang timbul dari hal itu apa? Ad-da'af. Lebih apa? Lebih banyak. Lebih banyak. Ini Masya Allah. Walaupun ada kerusakannya. Falau lam yakun fi dhalika. Ya. Illa anna Allah ta'ala arada ayyajtabi minhumul anbiya was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Kalaupun tidak ada hal itu, hanya saja Allah Subhanahu wa taala ingin memilih dari mereka para nabi. Ya kan? Kalau tidak diciptakan di bumi, tidak ada lagi para nabi, tidak ada lagi yang dipilih, kan begitu. Berarti ada hikmahnya, ada kebaikannya. Allah ingin memilih dari mereka para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin. Agar supaya nampak ayat-ayat Allah untuk makhluk. Dan akan juga terjadi berupa penghambaan yang tidak akan ada tanpa penciptaan khalifah ini. Seperti jihad dan selainnya, iya kan? Memang betul akan ada pembunuhan. Tapi dengan itu ada jihad. Ya. Dan selainnya. Waliyadhar makamuna fi goro'izil mukallafin. Dan juga supaya nampak apa yang tersembunyi. Ya. Di dalam. Ya. Goro'iz. Di dalam sesuatu yang ada dalam diri al-mukallafin, manusia dan jin, minal khair wasyar, berupa kebaikan dan keburukan, bil imtihan, dengan adanya ujian. Setiap adanya ujian itu akan nampak, karena di ujianlah baru akan nampak siapa yang taat dan siapa yang maksiat. Di ujian. Iya. Waliyatabayyan aduwuhu min walihi, agar supaya musuh Allah jelas dari walinya. Hizbuhu min harbihi, supaya jelas golongan Allah dari musuh Allah. Waliyadhar makamuna fi nafsi iblis, dan juga kalau tidak ada Adam kan tidak nampak kejahatan iblis. Anda paham kan? Ini hikmah namanya, supaya nampak apa yang tersembunyi dalam diri iblis, minasyar, berupa keburukan, alladin tawa alaih, yang dia yang tersembunyi atasnya, watasofabi, dan dia bersifat dengannya. Fahadi hikamun azimatun, maka ini adalah hikmah-hikmah yang sangat besar. Yakfi ba'duha fi dzalik, cukup sebagian dalam hal tersebut. Ya, ini alhamdulillah, insyaallah kita akan sebutkan lagi besok lanjutannya di ayat 31 insyaallah. Masih lanjut kisah dari Adam. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.